Halo teman-teman, perkenalkan saya Solomon. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya tulis. Kisah ini tentang seorang pria bernama Simon yang secara tiba-tiba dalam hidupnya ia mengalami suatu kejadian supranatural yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Berawal dari kegemarannya minum suatu kopi terlarang yang membuat ia bisa melihat berbagai kisah semasa hidup dari banyak arwah sesama pecinta kopi yang ada di dunia ini. Yang mana hal itu terjadi secara beruntun setiap malam, setiap kali ia selesai minum kopi tersebut. Dan dalam situasi itu, tampaknya sudah tidak ada jalan untuk kembali, karena candu dari kopi itu sudah benar-benar mengikat Simon dengan sangat erat. Tidak peduli seberapa besar keinginan Simon untuk lepas dari semua kejadian ganjil yang ia alami belakangan ini. Dan berikut adalah kisah selengkapnya. Tahukah kamu bahwa bumi, tempat miliaran manusia hidup ini, adalah sebuah tempat yang sangat luas. Banyak siklus berputar berulang dalam segala aspek sesuai dengan hukum masing-masing yang berlaku. Tak jarang di sebuah titik akhir terjadi kecacatan tak terduga yang menambah satu lagi fenomena ganjil di salah satu sudut dunia yang telah lama disadari alam yang malah tidak sempurna ini. Dalam beresiko yang lain, kecacatan ini menciptakan sebuah siklus yang baru yang berdiri dengan hukumnya sendiri, di mana segala sesuatu yang menyertainya akan menimbulkan riak-riak anomali baru yang tersebar tak menentu di segala penjuru permukaan dunia yang kita huni ini. Dan untuk seorang pria bernama Simon, sepertinya sudah terlalu banyak kejadian ganjil yang terjadi di dalam hidupnya yang harus ia simpan sendiri di dalam ingatan di dalam ruang kepalanya. Bahkan setelah ia menuliskan semuanya ke dalam sebuah jurnal pun, rasanya masih sangat membebani emosi serta pikirannya. Maka kini Simon memilih cara yang berbeda. Ia akan membacakan dan menyebarluaskannya. Ia sangat bertekad untuk membacakan semua keanehan yang selama ini selalu menghantui dirinya. Harapannya, semoga paling tidak ada satu orang yang dapat mengerti atau mempunyai pengalaman yang sama, sehingga ia tidak perlu sampai merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak waras lagi. Walau dalam keterpaksaan, Simon yang biasa hanya mengutarakan 1000 kata dari rata-rata minimal 7000 kata yang diucapkan oleh laki-laki dalam sehari, jadi harus lebih banyak berbicara dan sejenak keluar dari kesunyian menyenangkan yang ia huni selama ini. Karena bagaimanapun, semua tidak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan, sebuah perasaan aman dan lega pun harus ada harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkannya. Simon sering bertanya dalam hati, apakah sifatnya ini sebuah kutukan? Simon tidak ingat sejak kapan pastinya, tapi kira-kira sejak ia masih di awal bangku sekolah dasar, di mana ia melakukan sebuah kesalahan yang konsekuensinya menggores begitu dalam di benak hidupnya hingga ia dewasa saat ini. Diselimuti oleh amarah yang membara, waktu itu tidak sedikit pun rasa ragu yang muncul di pikiran Simon untuk menerjang, merobohkan, serta melayangkan 1-2 pukulan pada kakak kelas yang tingginya hampir 2 kali lipat dari tinggi tubuhnya. Hanya disebabkan oleh alasan yang sepele. Beberapa saat kemudian, di ruang BK, rasa sesal dan rasa bersalah yang amat kuat begitu menghancurkan mental Simon yang masih kecil saat itu. Semua semata-mata karena ia baru saja sadar. Ia tidak ingin merusak pekerjaan baik yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya yang sangat ia segani, serta yang sangat ia sayangi, dengan mengotori nama baik dan reputasi mereka dengan perbuatan tidak beradab yang baru saja ia lakukan. Dan dalam kondisi yang sangat terpuruk itu, tampaknya telah membuka gerbang kesempatan untuk dihinggapi oleh sesuatu, entah dari dunia atas, entah dari dunia bawah. Pikiran, emosi, perasaan, bahkan suara dan cara bicara Simon, serta seluruh semangat dan gairah hidupnya seperti telah tersegel. Ditambah rasa kecewa, sakit hati, serta rasa cemas dan khawatir yang dilontarkan oleh banyak manusia lain sepanjang ia hidup, Simon seolah-olah semakin tunduk dalam kuasa sebuah mantra yang mencegahnya untuk bebas menorehkan cerita-cerita eksistensi hidupnya di tengah dunia
di mana seharusnya semua orang tanpa terkecuali bebas untuk melukiskan warna-warni dirinya untuk semakin menyemarakan indahnya rupa-rupa kehidupan di dunia ini. Seluruh hidupnya terasa hambar, datar, serta kelabu. Tapi di suatu titik perjalanan waktu, sepertinya akhirnya muncul sebuah harapan agar akhirnya ia bisa bebas. Namun, ternyata itu hanyalah harapan subjektif di awal saja. Seperti sebuah asumsi sesat di sosial media dari seseorang yang memang sengaja berniat untuk menyesatkan. Jadi, suatu hari di mana semua keanehan di hidupnya dimulai, Simon tidak pernah menduganya kalau hari itu adalah hari di mana alur hidupnya berikutnya akan menjadi semakin rumit serta membingungkan. Simon hanya berusaha melakukan aktivitas hidupnya seperti biasa, bekerja, mencari penghasilan, dan bermaksud beristirahat sebentar di teduhnya sebuah pohon yang tampak sangat sejuk dan rindang. Namun, ia tidak bisa mencegah atau memutar balik waktu agar sudut matanya tidak menangkap pantulan cahaya matahari yang sangat bening serta bersih yang berasal dari sebuah wadah yang entah seperti guci atau toples keramik berwarna putih yang seperempat bagiannya menyembul keluar dari dalam tanah dan tersembunyi dalam rumputan yang tumbuh tinggi menjulang di sekitarnya. Seperti didorong oleh rasa penasaran yang sangat mendesak tidak natural, Simon dengan penuh passion menggoyang-goyang guci itu semakin lepas dari tanah lembab yang seakan menggenggam erat tak mau berpisah dari guci itu. Dan betapa bahagianya ia saat ia melongok ke dalam guci itu. Simon langsung disambut oleh pekatnya aroma kopi yang terasa begitu nikmat. Dalam sekejap, guci putih berisi pecahan kasar biji kopi itu telah menarik rasa sukanya untuk segera memilikinya saat itu juga. Rasa sukanya pada kopi, atau mungkin juga lebih ke efek yang berasal dari aromanya, membuat Simon sama sekali tidak memberikan ruang bagi kecurigaan atau minimal sedikit antisipasi atas latar belakang atau asal muasal bagaimana guci itu bisa memiliki kopi yang sangat berkualitas tinggi, terlebih yang hampir terpendam seluruhnya di dalam tanah. Simon melihat kembali ke bekas tempatnya berada tadi, dan sesuai dugaan, Simon menemukan juga penutupnya di tempat yang sama. Setelah membersihkan sebisannya dari bekas-bekas tanah yang menempel, ia segera memasukkannya ke dalam ransel, dan guci itu akan segera pulang ke tempat barunya, yaitu di dalam kamar kos Simon yang nyaman serta aman. Setelah hari kerja yang panjang dan melelahkan, malam itu untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 30 hari, tanpa terasa senyum penuh penghiburan terlukis di wajahnya. Entah kenapa Simon begitu tergoda untuk segera secepat mungkin mencicipi rasa nikmat kopi dari dalam guci itu. Sebuah godaan yang sebenarnya terasa tidak natural. Mungkinkah karena ia tadi sudah terlanjur menghirup aromanya masuk ke dalam hidung serta paru-parunya? Sebuah aroma terlarang yang rasa-rasanya berhasil membangkitkan kembali nuansa sebuah tongkrongan bersama seorang sahabat yang sudah lama tidak bertemu, yang berhasil dibongkar keluar dari kedalaman puing-puing alam bawah sadar Simon yang selama bertahun-tahun ini lebih menyukai untuk hidup dalam kesendirian. Tanpa menunda lagi, sehabis mandi dan berganti pakaian, Simon mendidihkan air dan menyiapkan cangkir yang biasa ia gunakan untuk menikmati kopi-kopi sasetnya yang lama, yang aromanya tentu tidak senikmat kopi yang baru saja ia temukan ini. Dalam sekejap, kopi itu pun sudah siap, dan Simon duduk di balkon di depan kamar, melakukan ritual rutinnya setiap sebelum ia menikmati kopinya, yaitu sembari menunggu sedikit dingin untuk bisa mulai disesap. Ia mengingat semua hal yang ia alami hari itu, sejak ia bangun di pagi hari hingga di penghujung hari saat ini. Lalu ia memadukan semuanya, baik kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk atau juga dendam, dengan nikmatnya aroma dan rasa kopi yang selalu menjadi andalannya untuk menggugurkan semua emosi buruk yang hadir di hari itu. Walau tetap ada hal tertentu yang perlu ia tindak lanjuti, namun paling tidak hatinya kini lebih hangat untuk tetap melakukan apa yang harus ia lakukan nanti di kemudian hari dengan emosi yang sudah dingin. Walau masih sedikit mengepul, Simon memutuskan untuk mengambil satu tegukan kecil yang pertama, dan sesuai ekspektasi sangat berbeda sama sekali dengan kopi-kopi yang selama ini ia minum. Bahkan kalau boleh jujur, Simon malah sedikit terkejut. Rasa nikmat kopi itu begitu kuat serta nyata, seperti sebuah pijatan refleksi dari jari-jari kecil yang merayapi seluruh rongga mulut, mulai dari lidah hingga merambah sampai di pusat, yaitu mencengkeram erat batang otak di belakang kepalanya yang rasanya jadi begitu sangat kuat menuju bingit. Dan selayaknya efek basic dari semua kopi,
kopi misterius itu juga tak gagal hadir bersama dengan kombo berikutnya yang tak kalah mematikan, yaitu suhu hangat yang terlalu membuat nyaman, yang menjalar merayapi di sepanjang rongga-rongga sinus, lalu ke leher, dada, hingga berakhir dan berdiam di segala sisi perut Simon. Sungguh, seandainya malam hari berlangsung selama 72 jam, pasti dan sangat meyakinkan kalau Simon akan mampu untuk melewatinya. Simon meraba permukaan kulit di seluruh tubuhnya. Semua terasa hangat, bahkan bisa dibilang cukup panas. Namun anehnya, ia tidak merasa gerah sama sekali. Sampai di sini, Simon masih saja menganggap apa yang ia rasakan dari efek kopi itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Maka berikutnya, sebagai salah satu dari beberapa hal yang ia junjung tinggi dan mempengaruhi hampir di seluruh aspek hidupnya, bagi Simon harus ada sedikit jeda di setiap tegukan kopi yang nikmat untuk menghormati atau untuk mempersembahkan sebuah waktu bagi rasa itu untuk menyebarluaskan pengaruhnya agar semakin mengakar, baik untuk menguasai sisi fisik maupun juga untuk menguasai sisi psikis dalam dirinya. Sebuah kesediaan yang sangat amat sukarela dari dirinya. Simon lalu memejamkan mata dan menyandarkan kepalanya pada dinding di belakangnya, menyerahkan diri sepenuhnya. Walau tidak terlukis, tapi Simon tahu, dalam hati ia tersenyum. Malam ini, tampaknya ia telah larut dalam sebuah nuansa yang telah mampu menyerap seluruh kesadarannya. Dalam ketenangan ini, rasa paniknya yang seharusnya selalu siap untuk selalu ada, seperti telah kehilangan naluri siaganya. Tersirat setipis udara, Simon merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ia menyadarinya, tapi di saat yang sama, Simon merasa tidak perlu melakukan apapun selain tetap rileks dalam posisi yang nyaman, karena tubuhnya saat ini rasanya terlalu malas sekali untuk digerakkan. Saat ini, Simon merasa sangat rela kalau saja ia memang terhipnotis dalam kondisi ini untuk selama-lamanya. Karena di dalam hatinya, saat ini telah hadir lagi untuk kedua kalinya sebuah suasana yang seperti kebersamaan dengan seseorang sahabat yang baik. Simon merasakan adanya sebuah kehadiran yang sangat dipengaruhi nuansa keakraban. Ia tidak tahu dari mana suasana yang sangat tematik ini selalu datang lagi dan lagi. Sebuah suasana dari masa lalu yang sangat lama dan sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Sebuah suasana yang selalu mengingatkan, walau dalam situasi yang sangat berbahaya sekalipun, tetap selalu ada sebuah rasa aman bahwa semuanya akan tetap baik-baik saja selama seseorang melaluinya bersama dengan seorang teman atau juga dengan seorang sahabat yang baik. Tapi menunda bereaksi pada sesuatu yang seharusnya genting seringkali justru menggandakan akibat yang datang dari suatu sebab. Simon merasakan irama jantungnya telah menunda 1 kali denyutannya, lalu 2 kali, dan juga yang ketiga kalinya. Namun hal itu dibayar kembali dengan hanya 1 kali denyutan yang berkali-kali lipat kekuatannya. Spontan, Simon menarik napas dalam-dalam dan berusaha kembali duduk dengan tegak. 1 kali denyutan yang super kencang datang kembali, lalu lagi, dan lagi. Dan gerak nafasnya semakin terasa mudah untuk menyerap bertonton oksigen masuk ke dalam setiap rongga paru-parunya, hingga akhirnya nafasnya mampu untuk mengimbangi denyutan kuat jantungnya. Berkat itu, seluruh otot di tubuh Simon ini terasa begitu ringan. Bahkan ia optimis, ia akan mampu berlari dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam seandainya ia melakukan saat ini juga. Perlahan dan dengan penuh dengan perhitungan, Simon lalu mencoba melompat-lompat, push up, hingga sit up, jauh melewati batas yang biasanya sudah mampu untuk membuatnya tepar menyerah. Walau masih bingung, ekspresi wajah Simon penuh dengan rasa antusias. Simon merasa tubuhnya sangat fit sekali. Terbakar oleh sensasi seru yang tengah ia rasakan, tanpa terasa Simon melepaskan teriakan lantang, seperti tak pernah ada segel gaib yang membatasi kelugasan bersuaranya selama ini. Dan hal itu memberi Simon sebuah harapan untuk ia akhirnya bisa menghidupi hidupnya dengan sepenuh-penuhnya mulai dari sekarang. Banyak jenis kemungkinan yang muncul di dalam kepala Simon untuk bisa dilakukan. Tapi beruntung, ia sudah memiliki cukup kedewasaan untuk mengendalikan gairah liar yang pasti akan mengalir dalam diri setiap orang jika saja orang itu sedang berada di dalam situasi dan kondisi yang sama seperti ini. Dan yang jika terus dituruti, maka dorongan itu pasti akan semakin menjauhkan dirinya dari gambar diri seorang manusia yang diciptakan lebih mulia dari makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Aku
Harus menenangkan diri, gumam Simon dalam hati. Sambil kedua tangannya mengepal keras, berusaha agar isi kepalanya tetap mampu untuk berpikir dengan jernih. Agar ia tidak kehilangan jati dirinya dan melakukan sesuatu yang berefek buruk untuk masa depannya hanya gara-gara euforia sesaat yang ia rasakan saat ini. Tapi, walau bagaimanapun, sebenarnya Simon sungguh-sungguh menyukai sensasi yang ia rasakan. Ia jadi penasaran, kopi jenis apa yang ia minum itu? Apakah itu kopi varian terbaru atau kopi dengan metode olahan yang paling terbarukan? Review jujur dalam hatinya mengatakan kalau pasti ada sesuatu yang tidak benar. Tapi ketidakbenaran itu terasa seperti bukanlah sesuatu yang buruk. Simon merasakan mata pulusnya lenyap dengan jelasnya penglihatannya saat ini. Ia juga menyadari jangan-jangan selama ini ia memiliki angka kolesterol yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan bugarnya tubuhnya saat ini. Saat Simon mulai bisa menguasai dirinya sepenuhnya, pendengarannya tampaknya juga tidak mau kalah karena ia mendengar sesuatu yang janggal berasal dari balik pintu, yaitu dari dalam kamarnya. Sebuah suara yang terdengar seperti gigitan serta kunyahan yang sangat renyah. Suara yang sangat rendah serta perlahan. Jika ia yang biasanya, ia ragu kalau ia akan mampu mendengarnya. Satu sudut bibir Simon tersenyum penuh rasa jumawa. Sepertinya ini tikus yang selalu menjengkelkan, yang selalu saja ribut di tengah malam. Simon sangat percaya diri, ia akan mampu menjengkeramnya hanya dalam satu sapuan tangan saja. Dan sebuah kemungkinan kalau tikus itu berada di atas, di balik plafon kamar pun bukanlah suatu halangan yang berarti baginya saat ini. Tikus itu berulah di momen yang sama sekali tidak tepat bagi keselamatan nyawanya. Dalam kepala Simon tidak ada halangan apapun yang mampu merintangi jalannya saat ini. Bahkan sebuah lirik lagu cinta yang sering digunakan oleh banyak laki-laki untuk merayu wanita, seperti "Aku akan berenang mengarungi samudra demi cintaku padamu." Simon sangat yakin ia akan bisa merealisasikannya berkali-kali untuk ia persembahkan kepada beberapa wanita sekaligus. Cukup, kata Simon dalam hati. Ia menggilingkan kepalanya sekuat tenaga untuk mengenyahkan semua pemikiran arogannya. Lihat saja kan, tampaknya aku harus hati-hati. Sedikit lengah saja, efek euforia dari kopi tampaknya langsung berusaha untuk memengaruhi diriku kembali. Gerutu Simon sendiri dalam hati. Kembali siaga, Simon pun kembali fokus pada tikus itu. Simon sudah mengarahkan kedua telinganya ke arah atas, tapi ia menyadari kalau suara itu justru membimbingnya untuk sedikit menunduk ke arah meja. Dengan sepenuh keseriusan, kini seluruh fokus Simon hanya tertuju pada guci putih wadah kopinya. Diselimuti rasa cemas, satu hal yang ada di benaknya saat ini, yaitu ingin tahu apa yang sedang terjadi di dalam guci itu. Ia merasa tidak rela jika ada sesuatu yang buruk terjadi pada benda yang baru saja mendapatkan tempat yang istimewa di hatinya itu. Tentang pertanyaan, bagaimana tikus itu bisa berani masuk ke sana, atau hal yang lain, semua itu masih tertahan rapi di dalam pikiran Simon. Karena satu-satunya hal yang diinginkannya hanyalah memastikan semuanya bukanlah hal yang terlalu buruk. Simon pun mendekat perlahan dan perasaannya pun terpukul. Karena ia benar-benar semakin yakin kalau suara kunyahan itu memang berasal dari dalam guci itu. Simon lalu mencoba membuka tutupnya dengan berusaha tidak menciptakan denting suara apapun. Dan apa yang Simon lihat di dalam guci itu telah membuat nafasnya tercekat. Simon melihat seorang pemuda. Mungkin, tapi begitulah kesan yang tersirat. Seorang pemuda dengan poni rambut lumayan panjang yang disisir belahan samping menutupi sebelah rongga mata yang tampak buntu dan juga tampak tanpa alis. Tunggu, wajahnya benar-benar rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, tanpa telinga, bahkan mulutnya hanyalah seperti sebuah rongga bertepi halus tanpa bibir. Dan ukuran tubuhnya tak lebih tinggi dari ukuran satu buah muk. Ia begitu kecil dan ia sama sekali tidak terganggu dengan reaksi terkejut Simon. Ia melanjutkan dengan gerakan yang sangat tenang serta perlahan, mengambil sebiji kopi matang dengan kedua tangannya yang tampak hanya satu tangan yang memiliki jari-jari lengkap, sedang tangan yang lain hanya seperti gumpalan pipih saja. Makhluk atau roh atau apapun itu lalu menggigit setengah biji kopi, mengunyah-ngunyahnya, lalu diam beberapa saat dengan kepala sedikit terangkat, seperti menyerap semua aroma nikmat kopi dari hasil kunyahannya.
Alih-alih menelannya, ia lalu membuang bekas kunyahannya ke samping tubuhnya yang tengah bersandar santai setengah tenggelam dalam gundukan biji-biji kopi yang masih utuh. Ia lalu mengulang semuanya kembali, menggigit sebagian biji kopi, mengunyah-ngunyah, menyerap aroma, lalu membuang lagi sisa kunyahannya, seperti tidak peduli dengan semua yang ada di sekitarnya. Simon melihat ke arah di mana makhluk kecil itu melepeh sisa-sisa kunyahannya, dan letaknya persis di tempat di mana ia tadi menyendok dan memasukkan kopi ke dalam cangkirnya. Simon mengembalikan penutup guci itu dengan sedikit membanting dan berlari keluar kamar, menuju kamar mandi dan menumpahkan semua rasa mual yang mengadu-adu isi perutnya. Ingin rasanya ia mengumpat, tapi segel di dalam dirinya ternyata masih cukup kuat untuk bisa menahan niatnya. Tanpa berlama-lama setelah itu, Simon mengambil lakban dan dengan hati-hati jangan sampai penutup itu terbuka lagi. Ia mengikat guci itu melingkar seluruh sisi dengan sangat kencang. Simon memasukkan guci itu ke dalam tote bag, mengikat talinya, lalu ia menuju sungai terdekat untuk membuangnya jauh-jauh. Setibanya kembali di kos, Simon segera membuang cangkir bekas kopinya. Ia juga belasan kali kumur-kumur sampai ia merasa sangat puas. Simon lalu duduk kembali dengan memejamkan mata, mencoba mencerna situasi yang baru saja ia alami. Setelah beberapa saat, ia pun mulai tenang kembali. Tapi, sesekali, ia tetap menoleh ke dalam kamar dengan rasa antisipasi yang akhirnya datang walau terlambat. Pikirnya, jangan-jangan guci itu balik lagi sendiri, seperti umumnya terjadi di situasi horor. Tapi, ternyata tidak. Simon pun mengembuskan nafas dengan lega. Di tengah jalan pikirannya yang masih sulit untuk menerima bahwa semua yang terjadi adalah hal yang nyata, Simon cukup bingung dengan dirinya sendiri. Bukannya merasa takut dan ngeri, tapi hal pertama yang ia rasakan justru perasaan jijik. Banyak pertanyaan muncul di dalam pikirannya. Apakah sebenarnya ia tidak takut hantu? Atau ia tetap bisa ngeri, tapi masih sanggup menenangkan rasa takutnya sendiri? Apakah juga gara-gara ia selalu dikenyangkan dengan khotbah yang selalu ia dengar sejak kecil sebagai anak seorang pendeta? Khotbah yang selalu meyakinkan dirinya kalau ia tidak perlu takut dengan roh apapun yang ada di dunia ini. Tapi, bagaimana jika suatu kali ia benar-benar bertemu dengan roh yang sangat kuat, berukuran besar, serta kejam? Sedang ia masih mengenakan keyakinan yang terkesan meremehkan mereka ini. Bisa-bisa ia mati tanpa perlu waktu yang lama sejak ia bertemu dengan mereka. Atau, mungkinkah sebenarnya Simon masih dikuasai adrenalin, efek dari kopi yang ia minum tadi? Ya, mungkin saja. Semoga. Lagi pula, walau mengerikan, tubuhnya sangat kecil. Mungkin itu juga sebabnya Simon hanya sedikit merasa ngeri dan tidak sampai terlalu sangat ngeri. Menit demi menit berlalu. Simon sudah cukup lama duduk, namun efek dari kopi yang ia minum tadi masih belum juga hilang. Ia masih merasa penuh energi, bahkan rasa nikmatnya masih melekat kuat di dalam mulutnya, walau tadi ia sudah banyak berkumur-kumur sampai ludahnya mengering. Simon lalu terdiam lama. Bukan untuk menenangkan pikirannya, tapi ia merasa tidak mampu untuk membendung suatu emosi yang sedang bergerak semakin lama semakin intens, yang bergejolak sendiri tanpa kontrol serta kehendaknya di dalam dirinya. Saat ini, kedua mata Simon tengah terbuka sangat lebar melewati batas normal, memandang kosong ke langit yang gelap. Simon tidak percaya ia mengalami hal ini. Ia akhirnya merasa takut juga karena ia sadar ia sudah terjebak. Dirinya terkunci. Simon telah berada di dalam suatu situasi yang sedang mencengkeramnya, dan ia tahu ia tidak berdaya untuk keluar dari situasi ini. Gambaran guci putih sekelebat tiba-tiba muncul di dalam pikirannya. Aku jadi ingin meminumnya lagi. Tanpa sadar, kalimat tersebut meluncur keluar dari mulut Simon dengan sendirinya. Ia akhirnya tampak pasrah, menyerah dengan keinginan itu yang mendesak dengan sangat kuat tanpa ia mampu untuk mengendalikannya. Dalam hati, Simon mengakuinya. Ada sebuah keinginan yang secara sadar ia tahu salah, tapi ia tidak bisa melawannya. Bahkan, kalau boleh jujur, sepertinya Simon sudah terikat oleh candu dari kopi itu di konsumsi yang pertama ini. Inilah yang sebenarnya paling ia takutkan, bahwa rasa nikmatnya benar-benar mengikat, tapi mengikat dalam sebuah tanda kutip. Tapi lagi pula, sebenarnya juga sepertinya kopi itu tidak menjijikan kok.
Kalau aku ingat-ingat, saat aku melihat kopi itu dikeluarkan dari mulutnya, tampaknya masih dalam kondisi yang kering, tidak tampak basah sama sekali. Apakah makhluk itu suatu organisme atau hanya roh? Kemungkinan besar roh. Yang jelas, sepertinya dia tidak memiliki ludah untuk membasahi apa yang dikunyahnya. Jadi, kopi itu pasti bersih. Itulah argumen yang meluncur sendiri di dalam kepala Simon. Pikirannya saat ini tampaknya sedang bercabang. Salah satunya masih sadar kalau hal ini salah, tapi salah satunya lagi terus berjuang sendiri tanpa kendalinya untuk membela apa yang tadinya sudah ia anggap salah dan menjijikkan. Kondisi Simon sekarang ini seperti sedang dicuci otak, dan suara pembelaan dalam pikirannya pun tidak berhenti untuk terus muncul kembali. Katanya, lagi pula sepertinya ia bersahabat. Makhluk itu sama sekali tidak ada tanda-tanda yang agresif. Bahkan ia cenderung cuek, kalem, tidak menatap, tidak menoleh, tidak bicara, dan sama sekali tidak peduli dengan keberadaanku. Ia hanya terus-menerus menggigit dan mengunyah, menggigit, mengunyah, menggigit, mengunyah. Bayangan kepala Simon yang terpantul di dinding manggut-manggut sendiri menyetujui suara yang berasal dari dalam kepalanya sendiri. Walau tipis, Simon masih tetap berusaha menguasai dirinya sekuat tenaganya. Entah sudah berapa lama ia duduk, Simon pun ragu kalau rasa kantuk bakal segera datang dan mengubur rasa candu yang sedang mengendalikannya dengan sangat hebat saat ini. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tidur kalau terus-menerus seperti ini. Padahal besok aku harus bekerja lagi. Aku akan tunggu lebih lama lagi. Fisiknya perlahan dengan pasrah sambil terus-menerus menepis dorongan keinginan yang sangat kuat untuk melipat ujung celananya kembali ke sungai dan mencari serta membawa pulang kuci itu lagi. Sorot tatapan mata Simon teduh dan syahdu. Malam ini, dalam kegabutan, tanpa terasa, Simon jadi semakin mengapresiasi keindahan dari sang bulan. Serta ia juga mencoba untuk mengenali seperti apa dan di mana sebenarnya letak bintang utara yang selalu dikatakan orang-orang mampu menjadi petunjuk di kala seseorang sedang tersesat. Setelah beberapa saat, Simon kembali menghela nafas sambil mendiagnosa dirinya sendiri. Sepertinya saraf-sarafku masih saja tegang, kata Simon. Ia pun melanjutkan kembali momen syahdunya. Ternyata seru juga menciptakan separasi bintang sendiri. Hanya dengan menyambung-nyambung garis antar bintang secara suka-suka, Simon bisa membuat berbagai bentuk sesuai dengan imajinasinya sendiri. Simon memiringkan kepalanya ke kanan, dan bentuk yang tadinya ia kira adalah kue lapis ternyata sekarang lebih mirip sebuah buku. Lalu, ada satu bentuk yang baru saja ia kenali, yang sepertinya semakin lama tampak menjadi semakin utuh dan nyata, bahkan lengkap, dengan tekstur serta juga dengan warna, juga dengan mereknya. Sambil Simon tersenyum, karena ia merasa mengenali bentuk dari benda apakah itu, Simon tidak menyadari kalau ia sudah berada di dalam semacam ruang imajinasi yang sebelumnya hanya sekedar terlukis di dalam pikirannya untuk melengkapi stereotip sebuah kamar di mana benda imajinasinya tadi biasa berada. Dan sekarang, Simon benar-benar berada di dalam ruangan itu secara fisik. Simon menoleh ke sana kemari, mencoba mengenali keadaan di sekitarnya, tapi ia tidak mendapat petunjuk apapun tentang apa yang sedang ia alami, juga di mana tempat ia berada saat ini. Simon menggaruk-garuk kepalanya berkali-kali hingga memukul pipinya sedikit lebih keras dengan maksud agar ia segera kembali ke alam atas sadarnya. Tapi tampaknya ia tidak bisa keluar dari sebuah alam yang sepertinya sedang berusaha kuat untuk mengikat erat dirinya agar tidak pergi. Lamat-lamat, Simon merasakan energi kehadiran suatu sosok yang sangat kuat menekan. Rasa panik sedikit demi sedikit mulai merayapi kulit luar tubuhnya. Dalam hati, Simon meronta. Ia tidak mau berada dalam situasi ini. Ini sudah terlalu jauh. Tapi kesadarannya serta pemahamannya yang semakin menajamkan insting bertahan hidupnya justru malah melemaskan semua sendi-sendi di bagian bawah tubuhnya. Mungkin karena alam bawah sadarnya mengerti kalau ia sedang berada dalam sebuah ruang dominasi yang jauh di luar kemampuannya untuk melakukan sesuatu apapun. Tubuh Simon secara otomatis pasrah. Ia sangat sadar kalau percuma saja ia panik saat ini. Karena bagaimanapun juga, Simon sama sekali tidak tahu cara apapun agar ia bisa kembali sadar atau keluar dari hal apapun yang sedang mengurungnya ini. Dalam keadaan yang tidak menentu ini, Simon merasakan satu lagi keanehan dalam dirinya. Rasa panik
dan cemasnya pasang dan surut. Karena setiap kali hal itu meningkat, rasa ngirinya ditimbulkan oleh suatu nuansa yang mampu berkuasa untuk memanipulasi emosinya agar ia kembali tetap tenang dan percaya. Saat ini, Simon seperti seorang sedang mabuk dan kepalanya seperti berada dalam sebuah gelembung yang hampa dari udara. Dan berkali-kali lagi, di dalam pikiran Simon muncul sebuah keyakinan agar ia tidak takut atau cemas, yang suaranya terbalut dalam suasana yang menyerupai sebuah perbincangan yang hangat dengan seorang sahabat yang baik. Lagi-lagi, suasana tematik ini gerutunya. Rasa bingung Simon atas situasi ini dikejutkan oleh suara hentakan berulang yang berasal dari suatu tempat di luar ruangan tempat ia berada saat ini, yang sepertinya adalah sebuah kamar tidur laki-laki, sama seperti yang ada di dalam imajinasi di dalam kepalanya tadi. Sinar kuning matahari tampak menyelisip melalui sela-sela sempit jendela. Di ruangan ini, Simon melihat ada beberapa bingkai foto di atas meja. Ada 3 orang di dalam sana. 2 di antaranya seorang pria dan wanita yang tampak sudah tua, dan seorang lagi seperti seorang pemuda berusia 24 atau 25. Simon tidak tahu tepatnya, tapi kira-kira di sekitar masa-masa quarter life crisis. Senyumnya tidak mencerminkan kebahagiaan yang sejati, tapi gaya rambutnya yang berbelahan samping menutupi sebelah matanya sepertinya cukup familiar bagi Simon. Perlahan, jantung Simon mulai berdegup kencang. Karena dari kesan yang ia tangkap, juga dari getaran energi yang ia rasakan, serta dari gestur tubuhnya, Simon mulai ingat dan ia merasa menyadari kalau pemuda di dalam foto itu dekat sekali dengan sosok makhluk bertubuh kecil mungil yang ada di dalam guci kopinya tadi. Tapi bagaimana mungkin? Makhluk yang Simon lihat, ia tidak memiliki wajah dan ukuran tubuhnya juga begitu kecil. Sulit untuk membayangkan kalau mereka berdua adalah orang yang sama. Tapi insting Simon terus-menerus berkata dengan kuat kalau mereka adalah sosok yang sama. Entah, rasanya mungkin suatu pemahaman memang sedang sengaja untuk dimasukkan secara paksa ke dalam instingnya. Baiklah, Simon tampak berusaha menenangkan diri. Jadi, kalau aku simpulkan semua yang aku alami saat ini, kemungkinan besar pemuda di foto ini sudah meninggal dan berubah menjadi arwah kecil di dalam guci itu. Mungkinkah ia mendapat suatu karma yang membuat arwahnya jadi sangat kecil dan tidak berdaya? Tanya Simon dalam hati. Saat ini, ia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berkomentar dan berpikir negatif, yang hal itu adalah hasil dari kekritisan, usaha penilaian, serta usaha menganalisa segala sesuatu dari semua kemungkinan yang mungkin bisa ia lakukan, yang berasal dari dorongan kekhawatiran alamiah terhadap keselamatan dirinya yang masih ada sedikit tersisa. Dan hal itu tidak akan pernah boleh untuk disalahkan. Jadi, apa yang ia inginkan dengan melakukan hal ini kepadaku? Tanya Simon. Apa dia saat ini sedang berusaha untuk berkomunikasi denganku? Atau ingin menceritakan kisah hidupnya kepadaku? Untuk apa? Menarik simpatiku? Masih diselimuti tanda tanya, Simon melanjutkan melihat di sebelahnya lagi, dan ia melihat bingkai lain yang berisi kolase foto. Simon mengulurkan tangannya dan mengambil bingkai tersebut. Ada ukiran custom bertuliskan Axel, lalu simbol cinta, lalu tulisan lagi yang dibacanya Feli. Jadi, pemuda itu namanya Axel, dan Axel mempunyai pacar bernama Feli. Simon manggut-manggut sendiri. Ia lalu melihat lebih jeli foto di dalam bingkai itu. Axel dan Feli sedang berpose dengan sangat mesra. Axel tampak tertawa lepas, tidak seperti di bingkai foto yang pertama bersama orang tuanya. Ekspresi wajahnya di beberapa foto yang lainnya tampak tolol. Namun, semuanya menyiratkan kebahagiaan yang jujur dan tidak dibuat-buat. Bingkai foto itu berwarna pink dan sangat bernuansa girly sekali. Sepertinya pacar pemuda itu yang paling berinisiatif atas keberadaan bingkai itu di dalam kamar ini. Simon meletakkan kembali bingkai itu dengan perasaan gundah. Di sudut kamar yang lain, Simon melihat sebuah komputer desktop dengan wallpaper pose mesra mereka berdua lagi. Lalu di sebelahnya ada setumpuk buku-buku puisi serta gelas raksasa bekas kopi yang sudah tinggal ampasnya. Inikah alasan arwah mungilnya masih tidak bisa jauh-jauh dari kopi, bahkan setelah ia meninggal? Ia juga melihat benda misterius hasil pembentukan konstelasi antar bintang yang ia lihat tadi dalam lamunannya sedikit menyembul keluar dari dalam salah satu laci.
Simon jadi curiga kalau benda itu sebenarnya bukanlah sebuah imajinasi hasil dari lamunan randomnya, tapi memang seperti alat penghubung yang tanpa sengaja menjadi yang pertama kali terkoneksi antara dirinya dengan dunia misterius ini. Setelah semua yang Simon lihat, Simon merasa lumayan sedikit mengenal seperti apa sosok Axel ini. Sepertinya ia tidak perlu lagi untuk terlalu cemas. Lagi pula, sebagai hantu atau arwah, sepertinya ia tidak akan lagi memiliki kelakuan seperti manusia-manusia pada umumnya. Jadi, sepertinya Simon tidak perlu terlalu negatif untuk membuka diri akan adanya sebuah kemungkinan terbentuknya sebuah koneksi yang baru. Ekspresi tegang di wajah Simon pun mulai melunak. Baiklah, aku akan lihat saja apa sebenarnya yang diingini arwah Axel dengan melakukan hal ini kepadaku, kata Simon dalam hati. Persampahan.